Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dengan Muhammad Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan pendidikan kewarganegaraan di kelas 4 SD atau MI ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan apa nih ya? Kita cek daftar isi taraf pemerintahan desa atau kelurahan kita ya. Mengenal pemerintah desa dan kecamatan sendiri ya. Kita akan belajar tentang itu. Jadi teman-teman harus tahu nih ya tentang desa itu apa sih gitu ya. Terus lagi siapa sih yang apa namanya yang bertugas di desa itu, siapa yang menjadi kepalanya, terus lagi peran desa itu untuk apa sih gitu kan. Nah, itu teman-teman harus kritis ke arah sana nanti akan dijawab di sini. Oke, kita langsung saja kita belajar terkait dengan pemerintah desa. Apa sih pemerintah desa itu? Ya tentu kita akan bahas dulu tentang desa. Desa atau perdesaan adalah daerah yang di luar kota ya. Di luar kota nih teman-teman, daerah yang ada di luar kota ya, bukan kotanya tapi di luar kotanya. Berarti kalau bukan kota apa? Ya berarti ya perdesaan kan gitu. Artinya mungkin daerah yang masih yang bukan perkotaan ya. Nah, masih desa itu artinya. Nah, tadi desa atau perdesaan adalah daerah yang ada di luar kota ya, di luar kota bukan di dalam kota ya, tapi di luar kota. Itu masih daerah-daerah yang masih asri biasanya. Ya. Di desa penduduknya hidup dengan tentram dan damai ya. Bedanya dengan daerah kota dan daerah desa itu apa nih? Ya, tadi kan kita bahas tentang ketentraman dan damai ini artinya kalau di desa itu kita tuh merasakan ketentraman ya dengan masyarakat yang solid ya, masyarakat yang apa namanya, yang kekeluargaannya baik bagus ya dengan satu sama lain ya kemasyarakatannya. Kalau di daerah kota itu acuh teman-teman gitu ya. Kita ini apa namanya lewat aja ya, nggak ada tuh nyapa-nyapanya gitu ya. Bodo amat, lewat-lewat aja kan gitu. Kalau di daerah desa atau kita lewat tuh pasti disapa, mau kemana? Oh mau seperti ini, mau ngapain dan seterusnya. Pasti ditanya lah ya. Kalau nggak nanya tuh nggak enak kan gitu. Nah, itu desa itu. Artinya apa? Di desa itu apa namanya eh, masyarakatnya itu masih eh, memiliki budaya kekeluargaan gitu. Artinya contoh nih ketika teman-teman sakit ya, masyarakat di desa itu dia akan datang tuh berbondong-bondong ke rumah gitu ya, gitu. Nah, tadi bukan hanya tentang itu saja, tentunya penduduk hidup dengan tentram dan damai ini mulai dari pemandangan alamnya desanya begitu indah kan gitu. Ketika keindahan itu menjadikan hati damai, tentram, enak ya. Misalnya kita lagi mumet nih kerja dari kota nih, kita datang aja ke kota bahkan dari luar kota dari luar nih ya, dari kota misalnya ada yang dia bekerja dan seterusnya lagi mumet tuh kepalanya. Nah, dia akan datang nih ke desa nih untuk refreshing gitu ya. Dari wisata-wisata desa ya. Bahkan ada yang kemah di perkampungan kan di desa pegunungan kan gitu. Nah, tentu ketika dibahas tentang desa itu kita bahas tentang ya tadi ada sawah gitu. Terus lagi pegunungan ya, bukit gitu ya. Nah, seperti itu. Pemandangan alam desa begitu indah. Ya, kita bisa lihat ya sekeliling kita. Contoh di daerah saya di sini, bahkan visinya adalah 1.000 bukit ya, 1.000 harapan. Ya. Artinya kita ini dikelilingi bukit nih, pegunungan, dikelilingi pegunungan. Bahkan kalau kita muter itu pegunungan semua tuh. Nah, ada gunung batu kan gitu contohnya itu kan. Pemandangan alam desa begitu indah ya, tanah di desa juga subur dan sawah terhampas luas gitu ya. Karena memang identik tuh perdesaan itu pasti akan ada sawah di situ gitu. Karena memang mata pencaharian masyarakat itu entah sebagai petani gitu ya, petani sawah, petani padi gitu ya. Dan di tanah desa itu pastinya subur gitu karena memang apa namanya misalnya banyak banyak apa rumput-rumput gitu ya. Nah, rumput-rumput ini kan bisa jadi pupuk organik gitu ya dan menjadikan subur untuk pertanaman gitu kan. Kalau di kota gimana? Kalau di kota mana ada tuh sawah kan gitu. Wah, capek hidup di kota.
Kalau mau nyebrang aja nunggu tuh berapa menit ya. Apalagi rame kan di jalan gitu ya. Kalau di daerah kita boro-boro rame ya, nyebrang-nyebrang aja, jarang ada mobil, jarang ada motor, itu kan pedesaan seperti itu kira-kira. Bukit-bukit yang hijau. Nah, bukit-bukit hijau itu apa namanya diisi oleh tanaman-tanaman ya gitu, pepohonan kan gitu. Yang indah lah ya, yang adem, yang enak lah ya gitu ya. Air mengalir jernih. Ya. Tentunya di desa pedesaan itu irigasi airnya luar biasa ini, gede banget, jernih juga airnya. Kalau di kota boro-boro ada air ngalir gitu, nggak ada. Ada juga mungkin bau itu ya hasil dari apa namanya pembuangan perusahaan tercemar lah ya bahasanya seperti itu. Bangga kita menjadi seorang anak desa atau seorang orang desa gitu ya. Kita harus patut bangga. Kita harus bisa mengembangkan desa kita, potensi daerah kita, desa kita, apa nih yang ada di daerah kita ini gitu ya. Misal nih kalau daerah saya ini rasanya banyaknya ini apa namanya pisang gitu ya. Pisang itu tumbuh subur di daerah kita. Nah, kita harus bisa memanfaatkan potensi itu. Entah itu kita membuat makanan, oleh-oleh dan seterusnya gitu ya. Tentu kita harus bangga terhadap apa yang daerah kita miliki, gitu ya. Karena apa? Karena orang-orang di luar sana juga pasti datang ke kita, ya. Untuk apa sih? Untuk tur, jalan-jalan gitu ya. Untuk wisata gitu ya. Nah, kita akan bangga karena kita harus bangga, bangga gitu ya. Nah, kita juga harus kenal desa kita ya. Oke lah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di daerah kabupaten. Nah, desa ini kesatuan masyarakat hukum ya, eh, yang berada di daerah kabupaten. Nah, desa ini adanya di daerah kabupaten. Misalnya kalau ada teman kamu atau teman kalian itu, misal alamatnya di Jalan AB gitu, di Jalan A, eh, apa namanya di Jalan A bla 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 terus di situ ada Kabupaten Cianjur misal berarti itu masih perdesaan gitu ya. Oh, berarti tinggal di desa gitu. Tapi kalau kota ya berarti dia udah di kelurahan gitu ya, udah di kota gitu ya. Setiap kabupaten biasanya terdiri atas beberapa wilayah kecamatan ya. Seperti kita tahu juga di daerah kita nih ya, ada beberapa kecamatan di kabupaten itu. Setiap kecamatan biasanya terdiri atas beberapa wilayah pemerintah desa. Oke. Nah, kita setiap kabupaten biasanya terdiri atas beberapa wilayah kecamatan. Nah, jadi di bawah kabupaten itu ada kecamatan nih. Ya, di bawah kecamatan ada desa gitu ya. Nah, di bawah desa udah nggak ada lagi gitu ya. Desa atau kecamatan, ya desa atau kelurahan gitu ya. Gitu. Di bawah kecamatan itu ada desa atau kelurahan. Biasanya desa terdapat di wilayah perdesaan. Nah, kalau desa itu betul ada di perdesaan, di perkampungan. Sedangkan kelurahan biasanya terdapat di wilayah perkotaan, di kota kalau kelurahan. Wilayah desa yang sudah mampu dan maju dapat berubah status menjadi kelurahan. Nah, ketika daerah itu udah maju, udah berkembang, perkembangan desa itu mulai dari apa? Segi ekonomi, ya, segi pendidikan, segi kesehatan, gitu ya. Udah berkembang tuh, udah banyak gitu ya. Nah, itu bisa tuh menjadi kelurahan gitu ya. Diubah statusnya menjadi kelurahan. Ya, berarti kalau udah bahasanya udah jadi kelurahan, berarti bukan kepala desa lagi yang memimpin, tapi lurah gitu ya. Kalau lurah dipilih oleh pemerintah yang menetapkan dia statusnya adalah PNS pegawai negeri ya. Bukan dari rakyat kalau kelurahan tuh kalau apa lurah itu terkecuali kepala desa kalau kepala desa itu diangkat oleh rakyat gitu ya. Nah, di sini desa berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah desa dipimpin oleh kepala desa, ya. Tentunya teman-teman juga tahu ya. Seorang kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuah pemilihan kepala desa atau pilkades. Masa jabatan seorang kepala desa ada 5 tahun ya, sedangkan seorang lurah diangkat langsung oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, kalau di kelurahan itu lurah itu diangkat oleh apa namanya, pemerintahan kabupaten atau kota. Dia seorang PNS, pegawai negeri ya, sedangkan kepala desa tidak, bukan pegawai negeri ya. Dia nggak dapat pensiunan tuh kalau kepala desa ya. Gitu. Kalau jabatannya udah habis, udah selesai tuh, tapi nggak punya gaji lagi dia. Tapi kalau lurah, dia dapat pensiunan biasanya itu. Ya, negara terus memberikan gaji sampai dia meninggal biasanya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, kepala desa diberi tanah desa yang biasanya disebut tanah carik atau tanah bengkok ya. Ini untuk digunakan ya ketika zaman dulu nih.
Tapi kalau zaman sekarang kayaknya enggak deh gitu ya. Nah, sekarang kan kepala desa ini dapat apa namanya, dapat gaji gitu ya. Kalau dulu memang kepala desa dapat menggarap tanah tersebut selama ia menjabat sebagai kepala desa. Namun sekarang ini kepala desa juga menerima gaji dari pemerintah. Ya mungkin kalau untuk menggarap tanah udah jarang lah ya sekarang ini. Mungkin nggak ada ya karena pemerintah desa sekarang ini udah dapat gaji dari pemerintah. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat dan melalui BPD. BPD ini apa sih? Badan Pemusyawaratan Rakyat ya. BPD ini wakil dari rakyat, dari kita nih di BPD ini adalah apa namanya, wakil kita gitu ya, dan lurah juga wakil kita juga sama gitu ya. Namun dalam pelaksanaannya apa namanya, laporan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Nah, laporan-laporan apa namanya, laporan-laporan atau LPJ dari desa disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat nih, melalui kecamatan. Jadi susunannya adalah dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke bupati atau wali kota gitu ya. Tergantung kalau memang dari desa berarti ke bupati, kalau dari perkotaan berarti ke wali kota gitu ya. Tergantung daerah gitu kan. Nah, kepala desa ini bertanggung jawab pada rakyat nih. Dia harus tahu nih gitu ya, siapa yang sakit gitu ya, siapa yang butuh bantuan gitu ya. Dia harus tahu tuh. Heeh. Misalnya ada rakyat apa namanya, rakyat yang rumahnya tidak layak huni harus dibantu itu gitu. Dia harus tahu gitu ya. Gitu. Dan ada melalui BPD nih, melalui BPD ya. Bertanggung jawab kepada rakyat desa melalui BPD, dan ada BPD di sini. BPD itu tadi Badan Pemusyawaratan Desa ya, di mana dia wakil dari rakyat. Kepala desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa ya. Perangkat desa itu ya, kalau teman-teman datang ke desa ya, ada tuh perangkat desanya gitu ya. Perangkat desa. Nah, baik, kita lanjut. Nah, kepala desa ini dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa itu membantu dari kepala desa ya. Nah, kalau kita teman-teman datang ke desa itu banyak tuh orang-orang yang bertugas di sana ya. Ada apa? Ada sekretaris desa, terus lagi ada, kalau di desanya ya, ada apa namanya? Ada staf-staf desanya dan seterusnya. Nanti kita lebih lanjut. Nah, keberadaan perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan di desa. Nah, sesuai dengan kebutuhan desanya nih. Bisa 5, bisa 10 gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun yang termasuk perangkat desa atau pamong desa, misalnya sekretaris desa gitu ya. Nah, ini perangkat desa itu ya, apa namanya, yang termasuk perangkat desa itu tadi ada sekretaris desa, kepala urusan pemerintah, kepala urusan perekonomian, kepala urusan pembangunan ya, kepala urusan hubungan masyarakat atau Kaurhumas, kepala urusan kesejahteraan rakyat atau Kaurkesra ya, para kepala dusun atau punduh ya, dan para pelaksana teknis lapangan seperti urusan pembinaan kesejahteraan, keluarga atau PKK, dan perangkat desa lainnya. Lalu apakah tugas kepala desa itu? Nah, kita sedikit singgung sedikit ya terkait dengan ini. Sekretaris desa ya, sekretaris desa dia sebagai sekretaris kepala desanya. Nah, dia punya bawahan nih banyak dia tuh gitu. Uh, Dia juga ada kepala urusan pemerintah, ada kaur pemerintah, kaur perekonomian, kaur pembangunan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ketika teman-teman nanti kita akan lanjut di bawah aja supaya lebih singkat ya pembelajaran kita. Nah, seorang kepala desa mempunyai tugas yaitu memimpin ya, mengendalikan dan memberdayakan kehidupan masyarakat serta perekonomian desa. Kalau desa itu ekonominya belum berkembang, maka salahin tuh kepala desanya gitu. Berarti bodoh itu orang gitu ya. Kalau belum berkembang dari dulu, dari tahun ke tahun gitu, gitu aja. Gitu. Ekonominya nggak ada, bahkan masyarakat tuh nggak jelas tuh, ya. Nggak ada dapat pekerjaan dan seterusnya. Nah, ini harus dia kembangkan, dia harus berdayakan kan gitu. Kita harus berkembangkan tuh masyarakat kita ya. Kita kelola tuh. Adain pelatihan, kayak ada jatah dari APBN tuh boleh itu digunakan untuk pendidikan, boleh pengembangan desa, pengembangan masyarakat boleh tuh. Serta perekonomian desa gitu. Perekonomian desa nih. Nah, supaya desanya itu maju. Kalau
Kalau nggak dikembangkan ya gimana ekonominya mau maju kan gitu, gitu-gitu aja ujung-ujungnya kan gitu. Harus dikembangkan. Ya, selebih memimpin itu dia juga harus bisa mengendalikan dan memberdayakan kehidupan masyarakat gitu. Memberdayakan. Bahkan kalau di Jepang itu apa namanya? Korea Utara itu kalau nggak salah itu ya. Setiap orang itu udah dikasih jatah pekerjaan masing-masing nih. Oh lu kerja A, lu kerja B, lu kerja C, lu kerja D, lu kerja E, misalnya lu kerja, misalnya lu kerja di bagian pertanian ya, lu kerja di bagian industri ya, lu kerja di bagian apa nih pembuatan kue, misalnya lu kerja di bagian apa lagi dan seterusnya. Jadi itu udah dikembangkan, dia udah dikembangkan, dikelola. Nah, sehingga mereka ekonominya jalan gitu kan. Tinggal apa? Tugas yang lainnya si pemimpinnya tinggal nyari investor udah selesai, ada pekerja, ada apa nama pemberdayaan ekonomi udah berjalan tuh kalau udah kayak gitu ya. Nah itu dia kebijakan. Terus lagi tugas dari kepala desa adalah memelihara ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat desa ya, supaya aman, damai, aman, enak gitu ya, nyaman di desa gitu ya, di daerah atau di rumah atau di tempat tersebut gitu ya. Gitu. Misal kalau apa namanya, kalau masih ada apa namanya kasus-kasus pembegalan di daerah desa itu, nah, atau enggak masih ada apa namanya yang pencuri ya rampok ya, berarti desanya nih ya kurang ketat gitu ya. Makanya kan ada linmas, lindungan masyarakat. Nah itu fungsinya ngapain gitu ya? Ya berarti berarti ya harus lebih diekstrakan lagi gitu. Terus lagi fungsi dari kepala desa adalah mendamaikan perselisihan ya. Misalnya ada konflik nih ya di masyarakat itu. Apa ya contohnya jual beli ya bisa beda aja kan kalau gitu. Terus lagi ada konflik apa ya? Misal ada konflik hal sepele gitu ya. Misal gara-gara apa namanya dibully gitu ya. Atau enggak lah contohnya tabrakan nggak sengaja gitu ya. Nah, dia tuh harus mendamaikan perselisihan juga tuh konflik. Ya, konflik kan nggak tahu juga ya tentang apa dan seberat apa kan gitu. Ya, dia tugasnya adalah fungsinya adalah mendamaikan gitu. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD. Nah, dia juga mengajukan rancangan peraturan desa ya bersama BPD itu bareng-bareng menetapkan BPD dan bersama BPD dan apa namanya BPD menetapkan sebagai aturan desa. Nah itu ya. Misalnya desa ini membuat aturan ABCD ya, BPD juga harus menetapkan. Karena kan BPD ini adalah wakil dari rakyat. Menjaga kelestarian adat-adat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama yang hidup dan berkembang di desa. Misalnya kalau di daerah adat itu budaya ya, budaya di daerah atau adat di daerah suku apa ya, Banten tuh apa ya, Baduy lah ya. Nah dia misalnya adat di sana itu dilarang tuh orang-orang apa namanya eh, apa datang ke sana terus bikin video tuh, nah, Baduy dalam kali ya, di video nggak boleh itu. Nah itu dia harus bertanggung jawab itu si kepala desanya itu, anggap aja kepala desa misalnya di sana. Terus lagi apa namanya masyarakat Baduy itu setahu aneh ya, dia dilarang tuh menggunakan sepatu atau sendal gitu ya. Dia harus tanpa itu gitu ya. Itu menjadi adat sana kan gitu. Terus lagi ada acara apa lagi gitu. Terus untuk bajunya juga kan harus dari hasil tenunan mereka gitu ya, hasil pembuatan mereka gitu. Gitu. Terus lagi misal ada udengnya gitu ya di kepala itu ya, kayak peci gitu ya. Nah, itu kan adat juga itu, budayanya sana gitu. Asalkan apa? Asalkan tidak mengganggu atau bertentangan dengan kaidah akidah ya, akidah itu moral atau agama juga ya. Yang hidup yang ada di sana gitu atau di daerah kita pedesaan itu. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menuju kuasa hukum dan dia juga menjadi atau mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan. Misal ada masyarakat nih atau ya yang kenapa-napa misalnya contoh
apa namanya, perubahan akte lahir ya. Misal salah Z aja gitu, salah satu huruf ya, terus ada apa namanya, penengah di situ harus sidang. Nah, sidang dia juga harus diikut sertakan tuh si kepala desa itu mewakili desanya gitu. Dan kegiatan-kegiatan lainnya kan gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, pemerintah desa atau kelurahan menyediakan tempat pelayanan umum ya, seperti kantor desa ya. Kantor desa ya, kalau kita ya setiap kita kan ada tuh, datang aja teman-teman gitu ya kalau mau tahu gitu ya. Kelurahan gitu ya. Terus lagi ada sekolah gitu ya, untuk apa namanya? Untuk kesejahteraan gitu ya, supaya masyarakat itu sejahtera. Sejahtera itu bukan dari ekonomi saja kan, dari knowledge jadi ilmu juga kan termasuk dari kesejahteraan gitu. Nah, apa namanya, pemerintah desa atau kelurahan menyediakan tempat umum seperti kantor desa ya. Kantor desa tuh, sebagai tempat kita untuk apa namanya, untuk keadministrasian biasanya seperti itu. Misalnya kita butuh surat apa namanya, surat keterangan domisili, datang ke sana gitu ya. Terus lagi kita mau bikin KTP juga datang ke sana sebagai pengantarnya bahwa kita tuh orang situ gitu ya. Terus lagi apa namanya, ketika kita ingin buat surat keterangan usaha juga datang aja ke desa kan gitu. Nah, sekolah juga gitu ya. Sekolah ini ada tuh dulu, zaman dulu itu ada sekolah itu PAUD ya, PAUD desa gitu ya. Nah, itu peran apa? Peran desa tuh ada di situ. Saya memang desa itu berperan di pendidikan juga kan gitu. Harusnya lebih mengembangkan, jangan sampai ya gitu-gitu aja dari dulu SD-nya itu aja sampai kiamat juga itu aja gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita harus ada dukungan juga dari desa nih. Misal kekurangan kita di bidang pendidikan sekolah itu ya. Sekolah kan ada sekolah kan banyak kan gitu ya. Ada informal informal kan gitu. Sekolah itu lebih ke pembelajaran atau edukasi kan gitu. Terus lagi ada pasar ya. Kalau pasar ya jarang lah ya. Mungkin ada di satu titik gitu ya. Tempat ibadah gitu ya. Nah, tempat ibadah juga harus ada tuh setiap desa gitu ya. Puskesmas dan lapangan olahraga. Nah, lapangan olahraga ini harus ada juga tuh. Jangan sampai lapangan olahraga tapi kayak milik sendiri kan lucu gitu. Tapi apa dananya dari dana desa gitu, APBD, APBD ya atau APBDes gitu ya. Oke lah. Pemerintah desa adalah kepala desa, pemerintah desa adalah kepala desa dan badan pemusyawaratan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat. Nah ya, untuk mengurus apa namanya, kepentingan masyarakat desa setempat itu ada namanya BPD yang tadi saya sebutkan juga ya, Badan Pemusyawaratan Desa. Itu adalah wakil kita gitu dan kepala desa gitu. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah wakil dari penduduk desa. Sudah saya sampaikan tadi ya. BPD itu adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan perwakilan wilayah yang bersangkutan berjumlah ganjil minimal 5 orang dan maksimal 7 orang. Nah, untuk BPD ini minimal 5 orang dan maksimal 7 orang sesuai dengan luas wilayahnya. Tergantung dari luasnya. Kalau luas bangetnya bisa sampai 9 barangkali gitu ya. Atau enggak 7 orang nih maksimal gitu. Sesuai dengan daerahnya, luas daerahnya. Jumlah penduduk, nah ya, jadi jumlah penduduknya banyak disesuaikan. Nanti kita akan hitung ya, kita akan hitung. Tapi teman-teman juga bisa cari nih untuk menjadi BPD itu, BPD itu satu BPD itu berapa jumlah penduduk gitu ya. Nah, nanti kalau dikalkulasikan nih satu desa itu ada berapa penduduk tuh dibagi, berarti ada berapa orang harusnya di desa tersebut ada BPD-nya gitu ya. Dan kemampuan keuangan desa. Nah, tadi ya, untuk BPD, pemilihan BPD ini disesuaikan dengan wilayahnya, luas wilayahnya ya, terus jumlah penduduknya dan kemampuan keuangan desa dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat diangkat diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Misal berarti 12 tahun ya, seperti halnya kepala desa kalau BPD itu. Cuman dia bisa direkomendasikan untuk apa namanya, satu kali masa jabatan berikutnya. Adapun keanggotaan dapat terdiri dari ketua rukun warga. Nah, anggota apa namanya, keanggotaannya terdiri, anggota BPD ini ada namanya ketua RW gitu ya, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama ya, tokoh-tokoh agama gitu ya. Golongan profesi itu kayak guru gitu ya, golongan-golongan guru dan tokoh-tokoh
pemuka masyarakat lainnya yang dilengkapi dengan apa namanya cara musyawarah ya kita ngadainnya gitu. Jadi BPD ini dipilih oleh elemen-elemen masyarakat, ya gitulah singkatnya ya. Elemen masyarakat ya contohnya ini ada ketua RW, misal ketua RW itu bisa memilih nih gitu ya. Memilih BPD-nya nih, nyoblos gitu lah bahasanya ya. Terus lagi siapa lagi setelah RW ada namanya pemangku adat nih. Nah, misal kalau ada ya, terus ada golongan profesi gitu ya. Misal para guru gitu ya. Terus lagi pemuka agama, para kiai gitu ya. Dan tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat gitu ya dan seterusnya. Dia yang memilih dari BPD itu. Jadi, siapa yang memilih BPD? Nah, teman-teman bisa jawab ya. Oke, teman-teman. Nah, tentunya masyarakat lainnya yang tadi ya, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya ditetapkan dengan cara musyawarah, dengan diresmikan oleh keputusan bupati atau apa wali kota gitu ya. Nah, PPD ini fungsinya apa sih? Yang pertama adanya mengayomi adat istiadat. Nah, mengayomi adat istiadat artinya apa? Artinya bahwa BPD memiliki peran dalam menjaga, melestarikan, dan menghormati adat-adat yang ada di desa ya. Nah, tugas ini termasuk apa namanya memastikan bahwa kegiatan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa tentunya selaras ya sama dengan nilai-nilai dan tradisi lokal serta mendukung keberlanjutan budaya dan kearifan lokal dengan mengayomi adat-adat atau adat-adatnya tentunya BPD membantu menjaga identitas dan warisan budaya masyarakat desa pada dasarnya itu ya. Jadi tadi udah saya sampaikan juga ya contohnya di Baduy gitu ya. Nah, BPD juga harus mengayomi nih adat-adatnya gitu ya. Jangan sampai kita udah jadi BPD nih, adat-adatnya bodo amat saya mah mau pakai yang adat luar saja misalnya misal dari suku Baduy itu pakai bikin rumah juga saya mau bikin rumah dari bata aja dari tembok aja padahal kan dilarang. Nah, itu dia. Nah, makanya itu BPD itu tadi ya fungsinya adalah mengayomi adat istiadat. Nah, apa namanya budaya budaya daerah gitu ya. Melestarikan gitu ya, melestarikan budaya gitu ya, menjaga budaya atau adat yang ada di sana gitu. Atau aturan-aturan di sana gitu untuk masuk aturan juga kan. Terus lagi BPD ini apa namanya fungsinya adalah membuat peraturan desa bersama kepala desa ya. Misal bikin peraturan desa gitu ya. Nah, dia fungsinya adalah BPD dengan kepala desa. Terus lagi fungsi BPD adalah menampung dan menyalur aspirasi masyarakat nih. Kita bisa punya aspirasi keinginan misalnya dalam hal apa namanya? Dalam hal apa namanya itu? Misal dalam hal ekonomi kita pengen nih kita pengen budidaya misalnya. Nah, teman-teman tuh bisa tuh menyalurkan aspirasi teman-teman ke BPD ya. Dan dari BPD nanti disalurkan ke kepala desa. Mungkin nanti tuh ada dana APBN yang mungkin dikasihkan dari dana APBN itu gitu ya. Dan seterusnya. Seperti itu contohnya. Jadi apa? Jadilah usaha budidaya itu berjalan gitu ya. Meskipun itu apa namanya ada sangkut paut dengan desa mungkin seperti itu. Mungkin desa nanti menyarikan apa minta fee atau berapa persen keuntungan seperti itu bisa aja seperti itu kan. Terus lagi BPD juga menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa bersama dengan kepala desa. Nah, menyusun anggaran pendapatan nih. Dia itu harus menyusun anggarannya. Dia kebutuhan anggaran kita apa aja nih dalam setahun ini atau dari tahun kemarin itu. Nah, misal acuan tahun kemarin ya. Dan belanja desa dan kita belanjanya uang APBN ini udah kemana aja gitu ya. Misalnya, oh pembangunan rumah tidak layak huni nih untuk masyarakat udah berapa rumah dibangun misalnya. Oh, penambalan jalan yang jelek gitu ya, udah bahaya banget gitu ya. Atau enggak memperbaiki apa namanya jembatan yang ambrol atau rusak gitu ya. Terus atau enggak memperbaiki tanah yang longsor gitu ya. Atau enggak bikin apa namanya pengembangan masyarakat di bidang ekonomi atau pengembangan pendidikan gitu ya. Membuat suatu sekolah dan seterusnya. Nah itu dana APBN itu harus ada laporannya penggunaan misalnya terus lagi ada memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu gitu. Bisa BLT itu dari dana APBN kalau nggak salah. Nah, teman-teman nanti tugasnya adalah eh, mereview atau membaca ya dari aturan-aturan penggunaan APBN atau APBDes gitu ya. APBDes itu
dana yang diberikan oleh pemerintah untuk desa gitu ya. Nah, terakhir adalah fungsi BPD adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa. Dia harus mengawasi nih berlangsungannya. Benar nggak sih apa namanya uang APBN itu berjalan dengan sempurna? Benar nggak sih dana APBN itu dialokasikan untuk rumah tidak layak huni misalnya? Dia harus review tuh, harus lihat tuh. Oh ya benar nih. Oh, sudah gitu. Terus lagi benar nggak sih dana APBN ini dialokasikan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu atau enggak deh apa membantu pendidikan masyarakat gitu ya dan seterusnya itu dia harus mengawasi terhadap keberlangsungan desa itu pemerintahan desa itu gitu. Misal nih oh nih kalau ini korupsi juga nah kalau ada ke desa yang korupsi hajar juga tuh BPD-nya berarti BPD-nya nggak becus gitu kan gitu dia adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah kan gitu saya kalau ngajar itu begitu ya teman-teman ya tapi ambil ilmunya saja. Dalam pemerintah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa atau kelurahan merupakan lembaga pemerintah terbawah. Iya, kita masih lembaga pemerintah tapi paling pojok gitu ya. Jadi paling atas itu ada presiden, paling bawah ada gubernur ya. Dengan apa namanya? Dengan jajarannya kan gitu. Terus lagi ada lagi habis dari gubernur ada lagi bupati atau wali kota gitu ya. Dari habis itu ada lagi kecamatan. Dari kecamatan adalah desa atau kepala desa kan gitu. Itu ya tingkatannya. Kita paling bawah nih desa itu. Desa adalah gabungan dari beberapa dusun, nah, atau kepunduhan ya dan rukun warga gitu ya atau RW ya terus lagi merupakan lingkungan kecil pemerintah desa. Nah, jadi apa namanya kepala desa itu gabungan dari beberapa dusun gitu ya. Nah, kalau di saya juga ada 4 dusun nih di desa Sukaharja ini ya. Terus lagi ada gabungan dari rukun warga, ada berapa RW di kita gini gitu. Terus lagi dusun atau kepunduhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintah desa. Dusun atau kepunduhan dikepalai oleh kepala dusun, nah kadus gitu ya. Nah, siapa kadus yang ada di daerah teman-teman gitu. Teman-teman harus tahu tuh. Atau kepala punduh, kapuh ya. Kapuh itu tak sama ya dengan kepala dusun gitu ya. Sedangkan rukun warga merupakan gabungan dari beberapa rukun RT kan. RW itu ada beberapa RT di bawahnya gitu ya. Gitu. Oke, kita bahas dengan susunan pemerintah desa dan kelurahan dimungkinkan terdapat perbedaan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap kabupaten kota. Nah, susunan pemerintah desa atau susunan organisasi ini disesuaikan dengan kebutuhan nih kelurahan apa namanya dimungkinkan terdapat perbedaan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap kabupaten atau kota. Misal di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Oh iya, nah, lebih ke susunan pemerintah daerah desa ya. Sorry. Susunan pemerintah desa dan kelurahan dimungkinkan terdapat perbedaan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap kabupaten atau kota. Misalnya, di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan desa melalui peraturan desa yang meliputi RT, RW, dusun, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat dan yang struktur organisasinya ditetapkan berdasarkan peraturan daerah atau perda setempat. Oke ya. Nah, tadi ya susunan pemerintah desa ini apa namanya terdapat perbedaan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap kabupaten kota. Ini disesuaikan gitu ya. Misal di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan ya, sesuai dengan kebutuhan desa atau melalui peraturan desa. Ada RT, ada RW, ada dusun, kepala dusun, ada karang taruna kan gitu. Dan ada lembaga pemberdayaan masyarakat, LPM gitu ya. Terus lagi ada struktur organisasi ditetapkan berdasarkan peraturan daerah perda setempat. Nah, kalau struktur organisasinya seperti ini nih. Nah, ini LPM nih. LPM itu tadi apa? Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Nah, saya lebih cocok ke LPM nih. Saya ingin membangun masyarakat sebenarnya. Di sini susunan organisasi di desa itu seperti ini teman-teman. Di sini ada BPD ini sejajar dengan kepala desa gitu ya. Nah, soalnya Pak BPD juga ini wakil dari rakyat-rakyat juga. Nah, kepala desa juga sama ya, wakil dari rakyat-rakyat juga. Nah, ini
kepala desa ini wakil kita atau enggak pembantu kita gitu. Terus lagi kepala desa ini, apa namanya, di bawahnya ada sekretaris desa nih, ada sekdes gitu ya. Nah di sekdes ini dia punya bawahan, ada kaur pemerintah, kaur sosial, kaur pembangunan, kaur kesra. Terus lagi di bawah kepala desa juga ada LPM tadi, lembaga pemberdayaan masyarakat gitu ya. Di bawah desa juga langsung kepala desa ada kadus, kepala dusun. Nah di bawah kepala dusun itu ada RW biasanya ya. Gitu ya, ada RW, ada RT gitu ya. Di bawah dusun ada RW nih, RW gitu ya. Nah di bawah RW ada RT, RW 1, RT 1, 2, 3, 4 ya, banyak biasanya gitu ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Oke sedikit intermezzo aja, sedikit wawasan untuk teman-teman. Nah ini kan ada desa nih ya, ada kaur pemerintah, fungsinya adalah sebagai apa namanya pembantu kita untuk mengurusi dokumen-dokumen biasanya pemerintahan. Misalnya ketika kita ingin apa namanya membuat akte lahir bisa tuh ke kantor pemerintah biasanya atau enggak dokumen-dokumen seperti KK, KTP bisa aja langsung ke kantor pemerintah. Dia berfungsi atau berperan itu nanti dia akan koordinasi dengan bagian dari eh, apa namanya kecamatan gitu ya. Terus lagi ada kaur sosial. Kaur sosial ini dia lebih ke masyarakatan ya. Apa namanya bantuan masuk ke sini dan kaur kesra ini kaur sosial ini biasanya lebih bantuan-bantuan sosial ya. Bantuan sosialnya apa ya kalau nggak salah tahu. Oh, yang saya tahu ini kesra dan kaur sosial harusnya sih di kaur sosial nih ya terkait bantuan-bantuan. Tapi kadang ada di kaur kesra nih yang apa bantuan-bantuan itu. Itu ya. Mungkin kaur sosial ini lebih ke bantuan-bantuan terkait dengan apa namanya? Bantuan-bantuan keuangan gitu ya. Terus kesra itu apa namanya? Oke lah, nah, mungkin teman-teman nanti dicari tahu aja nih. Nah, kawar pembangunan. Nah, misalnya teman-teman nih punya lihat tetangga gitu ya, dan rumahnya tidak layak huni, datang ke desa, samperin nih ke pemerintah. Sorry kawan pembangunan gitu ya atau dalangin aja nanti nanti dia akan diarahkan terus ada orang yang nggak dapat bantuan yang harusnya dibantu jangan sampai RW itu karena memang keluarganya misalnya dia kaya gitu punya mobil punya email dibantu gitu gara-gara apa keluarganya RW atau RT dan seterusnya gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, ini kan hanya ini aja gitu ya untuk pembelajaran gitu ya. Gitu ini kan hanya contoh gitu ya. Nah, siapa tahu kan ada, tapi kan siapa tahu nggak ada kan gitu. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, itu saja. Nah, di sini ada pertanyaan dan silakan jawab. Nama desa teman-teman, kepala desa teman-teman, siapa namanya, nama sekretarisnya siapa, alamat kantor desa teman-teman, terus ada dusunnya itu di wilayah teman-teman ada berapa nih gitu ya. Nama-nama bidang urusan yang ada di desa saya. Nama-nama bidang urusan yang ada di desa saya itu maksudnya ada organisasi apa aja gitu ya. Bidang-bidangnya ada apa aja gitu di desanya gitu ya. Misal PKK tadi LVM gitu ya. Jumlah RT RW di desa saya ada berapa tuh gitu ya. Boleh teman-teman diisi aja nanti. Nah, nanti di minggu berikutnya atau di pelajaran berikutnya kita akan bahas tentang pemerintahan kelurahan gitu ya. Oke teman-teman itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Demikian tetap semangat dan semoga pembelajaran ini bisa teman-teman terap ya. Kita sharing di sini. Oke, demikian terima kasih dan tetap semangat untuk kita semuanya. Terima kasih.